Tuhan, pada malam hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu sangat luar biasa, perlindungan Tuhan dalam hidup kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun kita eh, beribadah secara online, namun kita mengucap syukur atas semuanya itu. Baik, terima kasih. Kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, dan waktu selanjutnya saya persilahkan kepada yang bertugas. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita nanti dengan kasih Kristus. Saya mohon Saudara Yapson memimpin kita dalam doa pembukaan. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu Tuhan yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Dan malam ini Tuhan kami kembali bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun kami berkumpul melalui via Zoom. Tuhan Engkau berkati kami setiap fasilitas yang kami gunakan, HP, internet yang kami gunakan. Tuhan Engkau berkati biar ibadah ini berjalan lancar dari awal pertengahan selesainya dengan baik. Namamu saja dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berkati hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang dikerjakannya untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan jiwaku merindukan sebab Engkau Allah yang hidup. Hanya dapat berserah kepada-Mu saja ya Tuhan. Engkau adalah satu-satunya Allah dalam setiap kehidupan kami. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu, harapanku penuh, ya Allahku, tiada yang seperti jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang bersyukur kepadamu, pengharapan penuh,
Tiada yang seperti pengharapan penuh yang tiada yang seperti tiada yang seperti. Terima kasih Tuhan, syukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus buat perlindungan, penyertaan, dan juga penjagaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah menyembah Tuhan, dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi hamba-Mu ya Tuhan, singkapkanlah kebenaran firman melalui hamba-Mu ya Tuhan, agar setiap kami yang duduk mendengar kebenaran firman-Mu dapat menguatkan iman kami, agar kami teguh berdiri di hadapan Tuhan, dan juga agar kami tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang sedang merajalela di setiap pengajaran-pengajaran yang ada. Tuhan, ampuni kami dan layakkanlah hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Kakak Hendra yang sudah membimbing kita melalui pujian dan penyembahan malam ini, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Kak Urdi. Waktu dan kesempatan kami silahkan. Terima kasih. Oke, Shalom, selamat malam. Apakah suara saya kedengaran? Ya, jelas. Oke, puji nama Tuhan. Saya patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas anugerahnya kita boleh ada sampai hari ini dan kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan sekalipun secara daring, namun kita tetap percaya ketika kita berkumpul dan memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan pasti hadir. Dan kita meyakini bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah orang-orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada kakak-kakak pengurus grup Firman Veritatis yang sudah mempercayakan saya untuk membawa firman Tuhan pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Nanti saya akan membacakan untuk kita semua dan saudara-saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Puji Tuhan. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30, demikianlah firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema sesuai dengan flyer yang sudah dibagikan di grup, yaitu persekutuan dalam Kristus. Nah, kita perhatikan ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, namun sebelum itu saya ingin memberikan latar belakang dari kitab ini.
surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, di situ dari tema perikopnya Paulus bersaksi di dalam penjara, di mana ia berada di dalam penjara bukan karena ia melakukan suatu kejahatan atau ia melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan ia harus masuk di dalam penjara, namun ia berada di dalam penjara karena itu adalah pemberitaan Injil. Ketika ia berada di dalam penjara karena hanya ia memberitakan Injil Yesus Kristus, namun orang-orang yang ada pada saat itu mereka tidak menerima atau tidak percaya akan Injil itu, sehingga mereka mencari jalan untuk menjatuhkan dia dengan sampai pada akhirnya ia harus dimasukkan di dalam penjara. Nah, kita perhatikan bahwa meskipun surat ini ditulis secara spesifik tidak menyebutkan kota atau tempat di mana Paulus dipenjarakan dan di mana Paulus menulis surat ini, namun ada banyak teori yang menghubungkannya dengan penahanan Paulus di dalam Roma, di kota Roma. Dan juga ada banyak bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Paulus pernah ditahan di Roma, dan surat-surat yang dikenalnya ketika ia di dalam penjara dan menulis dan dikirimkan kepada jemaat-jemaat Tuhan seperti surat Filipi, Efesus, Kolose, dan kepada Filemon, itu ia menulis surat-suratnya di dalam penjara, atau biasa dikenal dengan istilah prison epistles atau prison epistles, di mana Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara ia menulis surat-surat ini. Nah, surat-surat khususnya surat Filipi ini ditulis pada tahun 62 Masehi sampai 63 Masehi. Ini diperkirakan, ya, kita tidak tahu pasti kapan ditulisnya, tetapi yang saya perhatikan, yang saya dapatkan bahwa surat ini ditulis pada sekitar 62 sampai 63 tahun Masehi. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan surat ini dengan tujuan untuk menguatkan iman-iman jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi, karena pada saat itu ajaran sesat dan ajaran-ajaran lain sudah menyebar luas dan sudah masuk di tengah-tengah jemaat yang ada pada saat itu. Sehingga Rasul Paulus menuliskan bahwa kamu itu harus teguh berdiri di dalam iman, dan kamu itu harus memperhatikan bahwa keselamatan yang kamu peroleh dan keselamatan yang kamu terima itu bukan daripada hasil kerjaan atau hasil pekerjaan yang dilakukan oleh mereka, namun itu semua terjadi karena anugerah daripada Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menulis surat ini supaya ia meyakinkan mereka bahwa keselamatan yang mereka peroleh itu adalah dari Allah sendiri dan bukan dari kekuatan mereka sendiri. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang persekutuan dalam Kristus, itu adalah hal yang sangat penting karena dapat mempersatukan kita sebagai orang-orang percaya dengan Kristus, dan juga dapat mempersatukan kita sesama orang-orang percaya, dan juga dapat mempersatukan kita di dalam tubuh Yesus Kristus. Nah, sehingga di dalam kita perhatikan melalui itu, Rasul Paulus menuliskan di ayat-ayat yang tadi sudah kita baca bahwa betapa pentingnya hidup yang konsisten dengan ajaran Kristus, di mana kesatuan dalam iman dan keteguhan dalam menghadapi tantangan, dan pemahaman bahwa keselamatan yang mereka peroleh atau keselamatan yang mereka terima itu melalui anugerah Allah, atau itu mereka peroleh bukan karena kekuatan atau keinginan mereka sendiri, namun itu semua terjadi karena anugerah Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal khususnya ayat 27 sampai ayat yang ke-30 yang tadi kita sudah baca, Rasul Paulus memberikan suatu dorongan, memberikan suatu nasihat kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi untuk mereka menjalani hidup mereka sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Kita dapat memperhatikan bahwa Rasul Paulus memberikan nasihat dan dorongan kepada jemaat yang ada di Filipi mengenai bagaimana cara yang seharusnya mereka menjalani kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan yang mereka hadapi pada saat itu.
Rasul Paulus memberikan kesaksian ini pun, ia secara pribadi, ia mengalami atau menghadapi penganiayaan yang terjadi pada saat itu. Sehingga melalui penahanan atau penganiayaan yang terjadi di dalam hidupnya, ia ingin supaya memberikan kekuatan, dorongan atau nasihat kepada jemaat Tuhan supaya mereka itu berjuang di dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah dorongan yang sangat-sangat harus kita perhatikan sebagai orang-orang percaya di masa-masa kini. Sebab kita tidak dapat hari-hari ini kita tidak dapat memperhatikan bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen yang tulen hidup di dalam Tuhan. Kita seringkali berbaur dengan hal-hal yang tidak atau terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang hari-hari ini membuat kita, pemikiran kita makin kacau. Nah, itu yang harus kita perhatikan, dan kita harus memperhatikan apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus, bahwasanya mereka itu harus berjuang di dalam iman yang benar, iman kepada Injil Yesus Kristus, supaya mereka itu hidup di dalam iman dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Nah, kita perhatikan bahwa jemaat yang ada di Filipi pada saat itu, mereka juga mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Rasul Paulus melalui surat ini, khususnya surat Filipi ini, ia memberikan dorongan agar mereka itu tetap bersatu di dalam iman kepada Yesus Kristus, dan mereka itu hidup di dalam persatuan roh dan sehati sejiwa dan tetap teguh berdiri di dalam iman mereka kepada Yesus Kristus. Itu adalah nasihat dan dorongan dari Rasul Paulus terhadap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Filipi pada saat itu. Ia ingin supaya jemaat itu tetap bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus, sekalipun mereka harus mengalami tekanan dan aniaya yang sangat-sangat berat pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini atau pada malam hari ini, kita akan melihat beberapa hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi pada saat itu, dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang percaya hidup dan berjuang di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sulit atau semakin hari semakin sulit bagi hidup kita. Nah, pada malam hari ini saya akan ada beberapa poin yang akan saya bagikan untuk kita semua. Poin yang pertama bahwa hidup di dalam kesatuan, itu di ayat yang ke-27. Di situ dikatakan bahwa hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini mengandung suatu pesan yang sangat penting tentang hidup di dalam kesatuan, dan ini berbicara tentang kesatuan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ini berbicara tentang kesatuan orang percaya yang hidup di dalam dan memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus menekankan bahwa betapa pentingnya kita sebagai orang percaya hidup di dalam kesatuan rohani, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita perhatikan bahwa Rasul Paulus ingin agar jemaat yang ada di Filipi pada saat itu, mereka itu hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Injil Yesus Kristus. Ketika kita berbicara kesatuan di dalam hidup di dalam kesatuan, maka kesatuan kita sebagai orang-orang percaya yang paling mendasar di dalam kehidupan kita adalah kesatuan kita di dalam tubuh Yesus Kristus. Itu yang harus kita perhatikan di hari-hari ini. Sebab ketika kita tidak hidup di dalam kesatuan di dalam tubuh Yesus Kristus, maka kita itu terpisah daripada tubuh itu, dan kita tidak akan mendapatkan bagian di dalam tubuh itu. Nah, kita perhatikan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan dianggap sebagai bagian dari tubuh Kristus. Dan ini adalah suatu persatuan yang harus dapat mencerminkan hubungan yang erat antara individu atau antara kita dengan sesama orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kesatuan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita.
Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus ingin menekankan bahwa mereka itu harus hidup di dalam kesatuan. Mereka itu harus hidup bersatu di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, kita perhatikan ada beberapa sub-poin di dalam ayat yang ke-27 ini. Yang pertama adalah bahwa harus hidup sesuai dengan Injil Kristus. Nah, di dalam bagian yang pertama di bagian pertama di situ dikatakan bahwa hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, dalam ayat ini pertama-tama Rasul Paulus mengajak kepada kita untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, saya perhatikan bahwa Injil atau istilah berpadanan dengan Injil Kristus itu mengacu pada cara hidup yang mencerminkan setiap prinsip-prinsip, ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam kitab-kitab Injil. Namun dalam konteks ini kita perhatikan bahwa berpadanan dengan Injil Kristus berarti kita menjalani hidup yang konsisten dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam kitab-kitab Injilnya. Seperti kasih, pengampunan, kejujuran, dan belas kasihan, dan lain sebagainya. Itu mencakup iman kita atau itu menunjukkan bahwa kita itu hidup di dalam Injil yang benar atau kita hidup di dalam satu kesatuan di dalam Injil Yesus Kristus. Jadi ketika kita katakan bahwa seseorang yang hidup berpadanan dengan Injil Kristus, itu berarti mereka menjalani hidup atau mencerminkan ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus dalam Injilnya, dan melaluinya kita dapat mencerminkan Injil Tuhan itu kepada semua orang atau hidup sesuai dengan Injil yang ada pada Alkitab. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus memperhatikan hidup kita. Bahwa ketika kita hidup di dalam suatu kesatuan, di dalam iman kepada Yesus Kristus, yang pertama-tama hidup kita itu harus berpadanan, atau dengan kata lain harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, itu adalah hal yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam setiap hidup kita. Atau hidup yang konsisten sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan Yesus sebagai figur atau sebagai contoh yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, dan kita harus mencontohkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan subpoin yang kedua yang saya perhatikan di sini bahwa ketika kita hidup di dalam kesatuan, kita harus berteguh berdiri dalam satu roh. Di situ Rasul Paulus menekankan bahwa pentingnya kita teguh berdiri dalam satu roh. Nah, saya perhatikan bahwa istilah dari teguh berdiri dalam satu roh ini mencerminkan konsep persatuan dan kesatuan di dalam iman Kristus, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, untuk kita memahami konsep ini, atau untuk kita memahami istilah teguh di dalam satu, atau teguh berdiri dalam satu roh, mari kita perhatikan atau mari kita pecahkan menjadi beberapa komponen. Yang pertama yaitu bahwa teguh. Nah, teguh kalau kita perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti kokoh, kuat, dan stabil. Nah, namun dalam konteks Filipi pasal 27 ini, itu berbicara tentang kestabilan iman kita sebagai orang-orang percaya dan keteguhan kita di dalam menjalani kehidupan kita sesuai dengan ajaran-ajaran Injil. Jadi ketika kata teguh ini digunakan di dalam Alkitab ini, itu menunjukkan bahwa itu mengacu kepada suatu kestabilan iman kita sebagai orang-orang percaya, di mana ketika kita menjalani hidup kita harus sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Dan komponen yang kedua adalah berdiri. Nah, kata berdiri itu mencerminkan sikap atau posisi kita sebagai orang-orang percaya. Dalam konteks ini atau dalam ayat ini tuh menunjukkan atau menggambarkan bagaimana kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan kita sebagai orang, atau kita berdiri teguh di dalam keyakinan kita pada nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus. Atau kita berdiri di dalam tubuh Yesus Kristus, atau kita bersatu di dalam tubuh Yesus Kristus. Dan yang selanjutnya, yang komponen yang ketiga adalah hidup dalam satu roh. Nah, ketika berbicara tentang satu roh ini, itu menunjukkan suatu persatuan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Ini berarti bahwa orang-orang percaya
harus memiliki suatu kesatuan dalam keyakinan mereka kepada Kristus dan memiliki iman yang sangat kokoh di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita perhatikan bahwa istilah teguh berdiri dalam satu roh, dalam konteks ini atau dalam ayat ini, adalah suatu panggilan kepada jemaat Tuhan atau kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk hidup dengan keteguhan iman, kita menjaga persatuan dan keyakinan kita di dalam Yesus Kristus. Dan bersatu di dalam tubuh Kristus untuk kita menghadapi segala tantangan dan penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Rasul Paulus menekankan bahwa orang percaya yang ada di Filipi, mereka itu harus hidup di dalam Injil yang benar, dan mereka itu harus hidup di dalam, mereka harus bersatu teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, selanjutnya ada sub yang ketiga. Rasul Paulus khususnya di ayat yang ke-27 ini, Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa mereka itu harus sehati sejiwa. Nah, Rasul Paulus menekankan bahwa jemaat yang ada di Filipi, mereka itu harus sehati sejiwa. Nah, sehati sejiwa saya perhatikan di dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya di situ dikatakan nia suke, yang secara harfiah berarti satu jiwa atau hati yang satu. Nah, ini adalah suatu ekspresi yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk menekankan suatu persatuan atau kesatuan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi ketika Rasul Paulus menggunakan istilah sehati sejiwa atau satu jiwa dalam konteks ini, itu ia mengarahkan perhatiannya kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi pada saat itu, sehingga agar mereka itu hidup bersatu dalam iman dan mempertahankan Injil Yesus Kristus yang mereka terima dari berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Jadi berita Injil yang mereka sudah dengar dari Rasul Paulus, mereka itu harus tanamkan di dalam hati mereka, dan mereka itu harus hidup di dalam Injil Yesus Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, dan mereka itu harus satu jiwa atau mereka itu harus hidup dalam sehati untuk hidup dalam satu tubuh atau di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan hidup kita sebagai orang-orang percaya di hari-hari ini. Apakah kita sudah hidup bersatu dalam tubuh Kristus atau masih belum? Karena hari-hari ini ada banyak pengajaran. Ada orang yang memberitakan Injil atau memberitakan Yesus Kristus bahwa Yesus itu adalah ciptaan dan lain sebagainya, yang membuat orang-orang Kristen itu tidak hidup, tidak tenang, atau pikiran itu tidak tenang. Tetapi mari kita fokus kepada Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita harus mengimani dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa Dia adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal yang telah menjadi manusia, dan Ia telah datang ke dunia. Ia telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Itu yang harus kita imani dan kita percaya, dan harus kita imani di dalam hati kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga setiap ajaran sesat yang ada, kita boleh hidup sesuai dengan Injil kebenaran firman Tuhan. Amin. Poin yang selanjutnya adalah bahwa untuk persekutuan dalam Kristus adalah kita tidak boleh gentar terhadap lawan atau tidak gentar terhadap lawan. Di ayat yang ke-28 di situ Rasul Paulus menuliskan bahwa dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Dalam ayat yang ke-28 ini, Rasul Paulus menekankan bahwa kamu tidak boleh gentar terhadap lawanmu atau terhadap orang-orang yang mencari jalan untuk menjatuhkan imanmu di dalam Yesus Kristus. Nah, dalam ayat yang ke-28 ini ada kalimat yang di situ dikatakan bahwa dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Nah, kata lawan menunjukkan kepada orang-orang yang memusuhi atau orang-orang yang menentang Injil Yesus Kristus, atau orang-orang yang tidak percaya kepada Injil Yesus Kristus.
Nah, dalam konteks ini, Rasul Paulus memberikan suatu dorongan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi supaya mereka itu hidup teguh di dalam iman mereka kepada Yesus Kristus, dan mereka itu harus kuat sehingga setiap lawan atau orang yang ingin untuk menjatuhkan iman mereka, mereka itu harus tetap teguh. Rasul Paulus menjelaskan bahwa jangan gentar terhadap mereka, jangan gentar terhadap lawanmu. Di sini ada beberapa sub yang khususnya di ayat yang ke-8 ini, di situ dijelaskan ada beberapa sub yang saya dapatkan di ayat yang ke-28 ini. Yang pertama itu jangan gentar. Di bagian pertama di situ dikatakan bahwa dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Nah, berbicara jangan gentar dalam ayat ini, Rasul Paulus memberikan suatu pesan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk tidak takut atau gentar menghadapi setiap penganiayaan dan penderitaan yang terjadi di dalam setiap kehidupan mereka. Dalam ayat ini, kata gentar dapat diartikan sebagai rasa takut atau kecemasan dalam menghadapi suatu tekanan atau penindasan. Sehingga melalui itu, Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di Filipi bahwa mereka itu tidak boleh gentar terhadap lawan, atau mereka tidak boleh takut terhadap orang-orang yang menentang iman mereka di dalam Yesus Kristus. Atau orang-orang yang menyembah berhala yang datang untuk membuat iman mereka itu goyah. Rasul Paulus menasihatkan mereka bahwa kamu itu tidak boleh takut. Kamu itu harus kuat di dalam imanmu kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus memberikan arahan bahwa mereka itu harus hidup teguh dalam keyakinan mereka dan terus memberikan kesaksian tentang Injil Yesus Kristus kepada semua orang. Dan mereka itu harus kuat dalam menghadapi setiap tantangan dan penindasan yang terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Yang selanjutnya di situ dikatakan bahwa mereka itu adalah tanda kebinasaan bagi mereka yang menentang Injil Yesus Kristus. Yang selanjutnya di situ dikatakan bahwa bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Nah, Rasul Paulus menyatakan bahwa bagi mereka atau bagi orang-orang yang menentang iman orang percaya, itu merujuk kepada orang-orang yang menentang atau memusuhi iman atau menentang Injil Yesus Kristus. Nah, Paulus menggunakan kata kebinasaan untuk menggambarkan bahwa musuh-musuh yang membenci atau orang-orang yang membenci Injil Yesus Kristus, mereka itu akan mendapatkan suatu atau pada akhirnya mereka itu akan binasa di dalam api yang hidup atau di dalam api neraka. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan ini, ia ingin supaya jemaat itu memperhatikan atau ia ingin memperkuat jemaat bahwa ketika kamu teguh di dalam imanmu kepada Yesus Kristus, maka kamu akan beroleh keselamatan. Tetapi orang yang hidup atau orang yang menentang ajaran Kristus, mereka itu akan mendapatkan kebinasaan di dalam kekekalan. Jadi Rasul Paulus kombinasikan kata kebinasaan di sini untuk meyakinkan jemaat Tuhan bahwa orang yang menentang Injil Yesus Kristus, mereka pada akhirnya akan mendapatkan hukuman yang kekal, yaitu mereka akan hidup di dalam neraka. Jadi Rasul Paulus menekankan bahwa kamu itu harus teguh, sebab mereka yang menentang Injil Tuhan atau mereka yang menentang kamu pada hari ini, mereka akan beroleh kematian di dalam neraka yang kekal. Kita perhatikan bahwa bagi Paulus, penentang atau orang yang menentang Injil adalah orang yang akan pada akhirnya itu akan binasa atau tidak akan memperoleh keselamatan. Dan selanjutnya Rasul Paulus tidak hanya menjelaskan bahwa orang yang membenci Kristus atau orang yang menganiaya orang-orang percaya itu mengalami kebinasaan, tetapi bagi orang yang percaya atau bagi orang yang percaya di dalam Injil Yesus Kristus, mereka itu akan selamat. Dan itu datangnya dari Allah. Di ayat yang 28 di bagian terakhir di situ dikatakan bahwa tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Nah, maksud Rasul Paulus
ketika ia mengatakan bahwa tanda keselamatan itu datangnya dari Allah, ia menekankan bahwa keselamatan orang percaya adalah hasil atau anugerah daripada Allah sendiri. Dan itu tidak melalui hasil kita atau melalui pekerjaan kita. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 2, di ayat yang ke-13, kalau saudara perhatikan di situ, khususnya pasal 2, Filipi pasal 2 ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi ini berbicara tentang bahwasanya Allah itu yang mengerjakan keselamatan atau memberikan anugerah iman kepada orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Jadi itu bukan hasil daripada usaha kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kalau saudara-saudara pada hari ini sudah selamat atau saudara sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, kita harus meyakini bahwa itu datangnya dari Allah atau anugerah yang diberikan oleh Allah. Jadi kita jangan membanggakan diri kita bahwa saya orang Kristen karena itu adalah hasil usaha saya. Tidak. Itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah di dalam setiap hidup kita. Jadi iman itu adalah anugerah bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, keselamatan sebagai anugerah adalah Paulus mengajarkan bahwa keselamatan adalah hadiah atau anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang percaya. Orang yang tidak memperoleh keselamatan dengan orang yang tidak dapat memperoleh keselamatan dengan usaha sendiri dan dengan melakukan perbuatan baik, itu akan memperoleh kebinasaan atau dengan kata lain begini, orang yang mengakui bahwa ia mendapatkan keselamatan itu karena ia berbuat baik atau memberitakan Injil atau ia berbuat baik kepada sesamanya. Kalau orang percaya bahwa ia selamat karena melakukan perbuatan baik, itu adalah salah. Kalau di dalam Alkitab atau iman Kristen, kita sebagai orang percaya bahwa keselamatan yang kita peroleh itu adalah anugerah daripada Allah. Dan bukti ketika kita berbuat baik, itu adalah bukti bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Jadi mari kita memperhatikan bahwa keselamatan yang kita peroleh itu datangnya dari Allah sendiri dan bukan dari hasil usaha kita. Makanya Rasul Paulus menekankan di sini bahwa mereka itu harus percaya bahwa keselamatan yang mereka peroleh itu datangnya dari Allah dan itu adalah pemberian Allah kepada mereka. Makanya Rasul Paulus menekankan bahwa mereka itu tidak boleh takut atau tidak gentar terhadap lawan mereka. Mereka itu harus teguh berdiri di dalam iman kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus ingin supaya jemaat yang ada di Filipi, ketika mereka diperhadapkan dengan keadaan tekanan atau penderitaan yang dialami, mereka itu harus teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Demikian kita juga sebagai orang-orang percaya di masa kini. Ketika kita diperhadapkan di dalam keadaan yang tertekan, kita harus tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Atau ada orang lain yang dapat datang memberitakan Injil yang lain. Rasul Paulus kalau kita perhatikan di dalam Galatia pasal 1 di situ dikatakan anatema, terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain selain daripada Injil Tuhan. Anatema, terkutuklah dia. Jadi kita harus memperhatikan itu. Sebagai orang percaya, kita harus tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan dan Alkitab sebagai sumber untuk kita terus membacanya sehingga iman kita itu tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga, yang saya ambil adalah bahwa iman itu dikaruniakan kepada orang-orang percaya. Di ayat yang ke-29, di situ dikatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Rasul Paulus menginginkan jemaat yang ada di Filipi bahwa dalam menjadi orang percaya, tidak hanya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga harus siap sedia dalam menanggung penderitaan karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-29, kata karunia, saya perhatikan di dalam bahasa asli atau bahasa Yunani, di situ menggunakan kata kariste yang berasal dari akar kata karis yang berarti kasih karunia atau anugerah.
Jadi ketika Rasul Paulus menggunakan kata karunia di dalam ayat yang ke-29 ini, itu berbicara tentang mengacu kepada anugerah atau pemberian dari Allah kepada orang-orang percaya, yaitu anugerah untuk percaya kepada Kristus dan juga untuk menderita untuk Kristus. Jadi kata karunia di dalam ayat yang ke-29 ini itu merujuk kepada anugerah atau pemberian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya untuk hidup di dalam iman mereka kepada Tuhan. Artinya begini, pemberian itu, karunia itu dikaruniakan oleh Allah sendiri. Jadi anugerah keselamatan yang kita peroleh hari ini itu bukan dari hasil usaha kita, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di sebelumnya, bahwa anugerah keselamatan yang kita peroleh itu bukan dari hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah kepada kita yang percaya di dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam ayat yang ke-29 ini sangat menarik, ada dua hal atau dua sub yang akan saya bagikan untuk kita semua supaya kita perhatikan sebagai orang-orang percaya. Di ayat yang ke-29 ini dikatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, Rasul Paulus menekankan bahwa kamu dikaruniakan iman bukan hanya percaya saja kepada Tuhan, tetapi kamu juga harus siap sedia dalam menderita untuk Kristus. Nah, dalam konteks ini, subpoin yang pertama di situ dikatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Nah, saya perhatikan bahwa kita, Allah memberikan iman kepada kita untuk kita percaya kepada Kristus, atau Allah memberikan anugerahnya keselamatan kepada kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Nah, dalam konteks ini, percaya kepada Kristus itu mengacu kepada keyakinan kita bahwa dan mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat, bahwa Yesus itu adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, dan Yesus itu adalah penyelamat bagi seluruh umat manusia, di mana Ia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus atau kita percaya kepada Yesus, itu merupakan langkah pertama di dalam iman kita atau di dalam proses keselamatan kita. Artinya begini, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, disitulah kita sudah selamat. Jadi ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia adalah Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, dan kita percaya dan mengakui bahwa Dia telah mati, telah bangkit, dan Ia telah naik ke surga, dan kita percaya dengan sungguh-sungguh dan kita mengakuinya dengan iman, maka kita memperoleh keselamatan pada saat kita mengakui bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus adalah penyelamat bagi kita, dan Dia telah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, itu adalah langkah pertama kita untuk kita memperoleh keselamatan itu. Dan yang kedua adalah bahwa kita dikaruniakan iman bukan saja hanya percaya kepada Tuhan, tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa kita harus menderita untuk Kristus. Nah, pada bagian ini ada banyak orang percaya atau banyak orang Kristen hari-hari ini, seringkali kita bersungut-sungut ya. Saya ini sudah percaya jadi bebas, tidak akan mengalami hal-hal apa-apa. Tetapi malam ini kita perhatikan bahwa kita dikaruniakan iman, atau iman yang dikaruniakan oleh Allah bagi kita, itu tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga harus rela menderita untuk Kristus. Nah, ini adalah hal yang sangat sulit. Ketika kita sudah berbicara panjang lebar tentang hidup bersekutu di dalam Tuhan, hidup dalam persekutuan, tetapi ketika kita sampai pada titik ini, menderita untuk Kristus, ada banyak orang Kristen yang mundur daripada ini. Mengapa? Karena iman mereka tidak kuat. Mereka itu hanya berpikir bahwa kita mengikut Tuhan itu kita akan memperoleh sesuatu yang berharga. Atau dengan kata lain, saya mengikut Tuhan karena saya ingin bahagia, atau saya mengikut Tuhan karena ada pasangan saya orang Kristen yang mengikut Tuhan, atau saya mengikut Tuhan karena dia itu ganteng, cantik, atau orang-orang, atau kita mengikut Tuhan karena hanya ingin untuk kita memperoleh sesuatu yang lebih baik. Tetapi kita tidak memperhatikan di bagian ini bahwa kita juga harus menderita untuk Kristus. Nah, ini adalah bagian yang sangat sulit bagi orang-orang percaya. Disinilah titik kita. Kita dapat melihat bahwa orang Kristen sejati dan orang Kristen yang hanya KTP. Amin. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Rasul Paulus menekankan bahwa kamu itu dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kamu juga harus ikut menderita demi atau ikut menderita untuk Kristus. Nah, kita menderita untuk Kristus bukan berarti kita menggantikan Kristus di dunia ini ya. Tidak, saya tidak mengatakan hal seperti itu. Kita ikut menderita di dalam Kristus karena ketika kita percaya kepada Kristus, ada banyak orang yang akan membenci kita. Kalau saudara pergi memberitakan Injil kepada orang lain, contohnya di beda keyakinan ya. Kalau saudara pergi berkata bahwa kamu harus percaya kepada Yesus, ini tidak benar. Di situ pasti kamu akan mengalami penganiayaan, pasti langsung diusir dari tempat itu. Karena apa? Orang tidak mau percaya kepada Yesus. Nah, ini adalah hal yang sangat sulit bagi kita sebagai orang-orang percaya di hari-hari ini. Ketika kita mengikut Tuhan karena hanya ingin untuk memperoleh sesuatu, tapi kita tidak mau menderita atau kita tidak mau ikut dalam mengabarkan Injil kepada orang percaya, mengabarkan Injil kepada orang lain. Nah, di sini saya ingin menekankan kepada kita semua bahwa dalam memberitakan Injil atau dalam memberitakan Injil untuk memberitakan Injil Tuhan, itu tidak hanya pendeta atau seorang guru Kristen, tidak. Tetapi itu semua orang percaya harus. Orang yang sudah percaya kepada Yesus, ia wajib dan harus memberitakan Injil kepada orang lain. Itu sangat tegas di dalam ayat ini. Jadi mari kita memperhatikan supaya hidup kita bukan saja hanya percaya kepada Tuhan. Selagi kita masih ada di dunia ini, mari kita mengambil bagian dalam memberitakan Injil kepada orang lain. Kita jangan menjadi orang percaya yang hanya istilahnya KTP lah, tanda bahwa dia orang Kristen, tapi sebenarnya tidak mau ikut menderita dalam pemberitaan Injil atau tidak mau ikut terjun dalam pemberitaan Injil. Jadi mari saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita harus siap sedia dan kita itu harus memiliki persekutuan di dalam Tuhan yang benar, di dalam Injil Yesus Kristus, dan kita itu harus hidup di dalam kesatuan. Sebagai orang percaya yang ada di sekitar kita itu kita harus hidup di dalam kesatuan. Kita tidak boleh tidak boleh terpisah satu sama yang lain, tetapi kita harus hidup satu di dalam imannya, itu di dalam tubuh Yesus Kristus, dan kita harus memiliki iman yang kuat dan kita tidak boleh gentar terhadap setiap lawan-lawan kita. Kita harus sekali Yesus tetap Yesus. Kita harus tetap mempertahankan iman kita di dalam Tuhan, dan pada bagian terakhir yang poin terakhir bahwa kita itu dikaruniakan iman, kita dikaruniakan iman bukan saja hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga harus mengambil bagian dalam pemberitaan Injil selagi kita masih ada di muka bumi ini. Jadi mari saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini tidak berbicara tentang pendeta atau guru Kristen atau orang yang hidup atau pengerja yang bekerja di dalam gereja, tidak. Tetapi ini mencakup semua orang percaya. Siapa saja yang sudah percaya kepada Tuhan, ia wajib dan harus memberitakan Injil kepada orang lain. Dan itu harus dilakukan oleh orang percaya. Jadi inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan untuk kita semua pada malam hari ini. Dan kiranya melalui firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kita di dalam Tuhan, supaya kita tidak boleh goyah dan kita tidak boleh gentar terhadap setiap keadaan yang terjadi di lingkungan kita. Dan kita boleh hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dan kita dapat memuliakan Tuhan melalui setiap sikap hidup kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada hambanya, Kakak Yapson. Baik, puji nama Tuhan. Saya mohon izin ambil alih karena ada gangguan jaringan dari saudara Yapson. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Jadi pentingnya kita punya suatu persekutuan dalam Kristus agar kita tetap hidup dalam kebenaran dan hidup sesuai dengan apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Pengumuman seperti biasa nanti akan disampaikan di grup. Jadi mari kita sama-sama untuk mempererat hubungan kita meskipun melalui via Zoom. Namun kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan doa, dan kita akan berdoa syafaat. Saya serahkan kembali kepada hambanya saudara Urdi untuk menutup kita dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat
anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami menyadari bahwa setiap keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami Tuhan, itu mendatangkan suatu kebaikan bagi kami Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan dapat mempermuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, firman Tuhan yang kami sudah dengar pada malam hari ini Tuhan, boleh menguatkan iman kami di tengah-tengah dunia yang begitu sulit ini Tuhan, supaya semakin hari ya Tuhan kami memiliki persekutuan dengan Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam kesatuan, dan kami tidak boleh digentarkan oleh setiap lawan kami, dan kami boleh berdiri teguh di dalam iman kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kami dikaruniakan iman bukan hanya percaya, tetapi kami juga mengambil bagian dalam memberitakan Injil kepada semua orang. Oleh sebab itu Tuhan memampukan kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya apa yang kami lakukan semuanya berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami menyadari ada begitu banyak hal yang terjadi, namun kami percaya Tuhan akan sempurnakan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Memberkati setiap anggota-anggota yang sudah hadir, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, perkuliahan, apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan memberkati dalam segala usaha pekerjaan mereka, pergumulan hari mereka, pergumulan dalam setiap hidup mereka, kiranya Tuhan memberkati Bapa. Dan kami berdoa bagi teman-teman kami yang tidak hadir pada malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka juga Tuhan. Kami rindu melalui grup ini, terkhususnya grup Vermum Veritatis, dapat menyebarkan Injil kepada semua orang ya Tuhan, sehingga setiap orang yang tidak percaya ketika mereka melihat dan mendengar Injil yang kami sampaikan, mereka boleh memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, dan kami sama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa buat keluarga kami, bapak mama kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati mereka dan anggota-anggota keluarga kami, kiranya Tuhan Engkau jaga dan lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat, kiranya Tuhan lindungi kami, pagari kami, bentengi kami dengan kuasa-Mu, sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.